wortel ini adalah biji rempah. Ini biji rempah kan banyak kayak begini kan. Ada cengkeh, ada kapulaga kayak begini. Ini bisa dijadikan minuman. Ya. Bisa. Kapulaga nih kalau teman-teman, kau udah ada yang bikin chai tea itu kan? Ya, pernah saya share juga itu. Teh-teh India itu kan sebagian besar pakai kapulaga. Dan kapulaga ini salah satu antibiotik tanda kutip yang ada pada tumbuhan. Selain cengkeh dan bunga lawang. Dia antibiotik. Jadi misalkan teman-teman mau bikin misalkan teh rempah gitu kan ya gampang aja. Ambil cengkeh, ambil kapulaga, kasih daun mint sedikit, kasih air panas. Jadi tehnya jadi teh daun mint cuman ada bahan anti infeksinya. Itu bisa untuk infeksi tenggorokan, lagi batuk pilek, bisa pakai itu. Simple? Simple. Biji rempah. Jadi kenapa nasi goreng itu tidak, bukan nasi goreng, kenapa makanan-makanan zaman sekarang itu tidak memberikan efek bermanfaat ke badan? Karena gak ada asam amino, gak ada vitamin, gak ada enzim, gak ada mineral, gak ada rempah. Udah kebayang? Dan bahan bakunya enzim adalah asam amino. Maka ketika Anda butuh asam amino, maka ini pilihannya, sayuran sama buah-buahan, atau madu, atau kurma. Maka saran saya setiap hari jangan pernah lewatkan sayur dan buah dalam menu makanan Anda. Simple sebenarnya. Cuman menggodaannya luar biasa. Iya kan? Tapi lagi saya sampaikan, hidup saya kayak begini kayak orang bangun tahajud. Bangun tahajud malam itu, kalau nggak dipaksain sampai mati juga nggak bakal tahajud. Betul? Artinya yang namanya kalau kita sudah niatkan untuk Allah maka dipaksain. Masa mau sekian lama hidupnya menderita dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya kita bisa cegah kan sayang Bu, Pak. Itulah. Jangan nyusahin orang kalau mati. Kalau bahasa saya gitulah. Yang kita bisa cegah penyakit tadi dengan cara mengubah isi piring kita. Lalu yang kelima tuh ini. Wortel. Timun. Ngetes saja masih sadar nggak? Timun ya. Timun ini kalau Anda potong, teman-teman Anda potong timun ini ditaruh di atas langit-langit, lumayan bisa ngurangi bau mulut. Keren kan timun? Atau Anda mau bikin lauk pakai, saya suka timun, tapi timun yang saya buat biasanya saya buat jadi ada semacam lauknya saya. Lauk saya di kampung, tapi insya Allah sehat. Timun ini dipotong, belah tengahnya, curut gitu kan, lalu dikerok gitu. Lalu nanti kerokan timun tadi Anda campurkan sama cabai rawit. Kasih garam, ya, kasih terasi yang sehat sedikit. Lalu nanti timun tadi dimakan sebagai, dimakan sebagai temannya ikan. Ikannya ikan gabus. Ikan gabus itu salah satu ikan yang paling baik untuk kulitnya dan sisiknya itu bisa digunakan di blender. Nanti saya ajarin caranya. Resep pakai ikan gabus untuk tulang. Terutama tulang-tulang yang sudah uzur. Udah tua, yang kerotok-kerotok gitu. Kenapa banyak orang zaman sekarang banyak osteoporosis? Karena tubuhnya asam. Asam gara-gara apa? Kebanyakan gula, kebanyakan nasi, kebanyakan minyak, kebanyakan tepung itu asam semua tuh. Dan pikirannya pun asam. Orang yang pikiran asam tuh seperti apa? Mukanya nggak nyenengin, nggak ada senyum-senyumnya. Asam banget gitu lihat mukanya itu. Makanya bayi. Kenapa bayi itu wajahnya nyenengin? Bayi 6 bulan, 0 sampai 6 bulan. Karena dia minum ASI kan. Kenapa ASI? Karena ASI itu pH-nya alkalin. Kalau ASI itu dicek pakai pH, maka pH-nya 8, mirip sama air zam-zam. Maka kalau Anda mau sehat, maka minum? Bukan minum ASI. Minumlah seperti ASI gitu loh. Ya kan gitu, pH-nya alkali, air alkali. Atau kalau nggak dapat air alkali, maka Anda makan beliau-beliau ini. Ini kan semua alkali semua nih sebagian besar. Timun, wortel, sayuran itu sebagian besar alkali. Ya. Buah-buahan sebagian besar alkali. Kecuali durian. Durian itu kan asam. Cenderung asam. Boleh nggak makan durian? Bagus, durian itu bagus. Baik, ya apalagi Anda makan sama bijinya. Bukan ditelan. Karena biji durian itu juga bermanfaat untuk menguatkan tulang.
Jadi makan hawa-hawa aja dari tadi. Ya. Oh, aho, aho. Iya, biji durian direbus, dikukus, kayak orang tua kita zaman dulu tuh loh. Dimakan. Sebenarnya kalau saya ya, tadi saya di Purwakarta dikasih makan durian sama panitia. Saya makan. Enggak banyak tapi. Kalau banyak saya tahu akibatnya ke badan saya. Langsung ngomel dia. Kembung, itu terus itu. Tadi saya makan tiga potong saya makan. Bukan 3 buah, 3 potong. Tak apa, makan aja. Ya, ya. Durian segede-gede gaban itu durian apa namanya itu tadi? Hah? Bawon. Bawor. Durian itulah. Segede kalau kelapa digabungin 2, segitulah gede duriannya. Gede banget. Enggak tahu kalau durian Nabi Adam kayak apa sih, enggak tahu. Nabi Adam kok gede banget kan? Gede banget ya. Enggak usah, itu intermezzo aja. Gitu ya. Pete bagus. Pete itu bagus. Jangan digoreng. Makan mentah. Kalau suka. Kalau nggak suka, saya nggak suka pare. Saya nggak suka pare. Pahit itu nggak suka saya. Saya lebih cari yang manis-manis aja gitu. Ya. Tapi kalau memang butuh makan pare, misalkan ada yang kena diabetes, makan aja pare. Butuh kok. Ya, termasuk tadi yang saya bilang tadi ini kan, ini dipotong-potong, lupa tadi ini, yang ini tadi ini, potong-potong, udah enggak, misalkan sebagian ada kukus, kayak ini kan dikukus nih, kukus, ya di steam, timun nggak usah, brokoli dikukus, kemudian okra ini juga bisa okra ini salah satu makanan yang bisa menekan rasa lapar juga nih, bagus nih, okra. Ini okra kan? Nggak tahu? Taunya apa? Okra. Yang dikukus mentah juga nggak apa-apa. Potong. Ya, lalu Anda campurkan sama sambal tadi itu loh. Asik? Asik. Dapat rasanya, ada dapat manis, ada dapat asin, ada dapat pahit, ada dapat kecut, asamnya kan, ada komplit semua. Itulah rasa yang terbaik bagi badan kita kalau sekali makan. Dapat semua rasa. Gitu loh. Jangan plain. Ya. Lalu minumnya apa? Minumnya kayak begini, bayangkan. Ini isinya apa nih? Wis. Ada kunyit, ada secang, ada pandan. Ada apa lagi? Ada jahe, ada kayu manis. Ini kalau Bapak Ibu mulai rutinkan minum kayak beginian tiap hari, banyak terjadi perbaikan di sel-sel badan kita sebenarnya. Ya. Dan gampang kan, modal begini kira-kira bikin berapa paling 5.000 cukup nih. Ya kan? Daripada beli minuman kemasan. Kenapa? Sekarang kalau kita mau sehatkan negeri ini, kembalikan negeri ini ke apa-apa yang Allah tumbuhkan di sini. Gitu. Ya, orang tua kita zaman dulu mereka makan tepung, mereka makan tepung tapi tepungnya non gluten, singkong. Ya kan? Singkongnya digoreng? Tidak, dikukus, direbus. Jadi nggak ada minyak kan? Mereka makan, minum teh, tehnya tawar. Gitu kan? Betul kan? Lihat, kebiasaan mereka itu sudah jelas dan mereka terbukti tahan banting. Itu kan gaya nggak kayak manusia zaman sekarang, musim rambutan salah. Duku salah, semua musim salah. Musim hujan nih, batuk pilek. Mana ada ceritanya? Musimnya musim tetap ada terus gitu kan. Kita nggak bisa beradaptasi dengan musim kalau bahasa saya. Kenapa nggak bisa beradaptasi? Karena tadi bahan baku di reseptornya, di enzimnya nggak dapat semua. Jarang makan asam amino, jarang makan serat, jarang makan sayur, jarang makan buah, jarang minum air putih, jarang minum madu, jarang makan kurma, jarang-jarangnya banyak yang lain. Ini makan pagi siang malam, itu aja gitu, nggak ada perubahan. Ya, kayak begini kan simple kayak begini, diganti minuman di rumah. Ya, kalau Anda mau dikeringkan juga bisa. Ya, kayak begini dan itu amat sangat menyehatkan termasuk bagi yang susah karena kan banyak orang susah tidur sekarang kan. Ya, saya pernah share waktu itu ada salah satu resep yang saya share itu adalah menggunakan jahe dikasih pandan. Kalau mau setampat sedikit lagi, tambahnya sedikit kunyit di situ. Jahe, kunyit sama pandan. Kalau bahasa saya jahe 1,
kunyit 1,5, pandan secukupnya itu bahasa bagian. Jadi misalkan jahenya 10 gram, kunyitnya katakanlah setengah bagian berarti 5 gram, itu takaran. Tapi kalau misalkan jahenya misalkan segini, maka kunyitnya setengahnya. Itu kalau ada bahasa kayak begitu dipakai. Ya, biar nggak kita kan nggak punya timbangan di rumah gitu kan. Jadi pakai takaran feeling aja. Itu enak banget. Termasuk ini minuman kayak begini nih. Ya. Karena memang bahan baku kita tuh di mereka-mereka ini. Orang Arab Saudi, ya orang yang tinggal di Saudi Arabia atau negara-negara Arab itu mereka nggak bisa tumbuh kayak begini dengan gampang kan. Ya sekarang dapat begitu banyak limpahan buah sayuran karena doa Nabi Ibrahim. Sehingga buah di sana berlimpah segala macam buah ada. Ya, tapi nggak tumbuh begini di sana. Allah tumbuhkan di sana ini. Kurma di sana. Dan itu disebut dengan superfood. Asam amino ada, enzim ada, semua ada di sini. Ya, bukan asam amino, bukan enzim. Enzim itu sudah build up. Jadi vitamin, mineral, besi semua ada di sini. Maka kurma itu kalau kita bongkar emang kandungannya luar biasa. Dan salah satu makanan terbaiknya bagi pencernaan. Ya, jadi pagi-pagi itu coba biasakan makan kurma. Ambil sunnah nabinya, kalau Anda bisa dapatkan kurma ajwa 7 butir makan. Habis itu minum beginian, cukup kenyang, tenang aja. Gak usah banyak-banyak makan pagi, supaya nggak ngantuk. Ya, Anda baru sama makan kurma 7 butir, kayak tadi pagi saya makan 7 nih. 7 butir kurma ini, lalu minum air putih atau air kayak beginian, siap bekerja. Tiba-tiba bunyi teng 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 gitu. Abang bubur lewat langganan. Nggak apa-apa. Kalau mau beli, mau makan aja kan nggak ada hubungan gitu kan. Maksudnya kalau Anda pengen tetap pengen makan ya makan aja. Kan nggak ada yang larang juga. Ya jangan gara-gara saya gitu saya disalahkan. Nanti nasib para penjual gorengan gimana? Bubur ayam gimana? Tenang. Kalau Anda sudah, jadi kalau masyarakat umat Islam ini katakanlah secara khusus ya, sudah mulai kembali kayak beginian, mereka akan jualan beginian loh. Betul? Kenapa mereka jualan begituan? Karena Anda minta. Ya kan? Ada pasarnya, ada marketnya. Jadi jangan khawatir. Saya kadang-kadang cerita ke teman-teman dokter gitu kan, oh nanti kalau semua sehat gimana dokter kandungan, dokter jantung, dokter penyakit dalam nggak laku. Wah, ini masalahnya di akidah kalau ini saya bilang. Kata Allah, kata Rasulullah apa? Tidak akan dicabut nyawa seorang anak Adam atau anak hamba Allah gitu kan, sampai Allah cukupkan rezekinya. Sebagaimana maut itu mengejar dia, maka rezeki itu akan mengejar dia sampai dia mati, dicukupkan. Jangan khawatir rezeki. Jangan mengambil peran malaikat pemberi rezeki atau mengatur rezeki dari Allah, nggak usah. Dan jangan juga mengambil peran malaikat rakib atid, sibuk ngurusin orang. Ya. Nggak ada gunanya. Baik. Sampai situ. Kemudian kita lanjutkan lagi bos sekalian. Tadi sampai ke timun. Yang ke-7 labu. Yang ke-7 labu. Tadi 6 timun. Iya. Oh lewat 1 5 bidara. Maaf. Bidara. Ya di depan itu nanti ibu-ibu sekalian, bapak ibu teman-teman bisa minum tuh. Apa tuh isi di depan tuh. Pokoknya minuman sehat lah. Nanti Ramadan atau buka puasa coba disiapin rumah kayak begitu. Jadi masjid menjadi pusat penyehatan umat. Keren kan?